got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the free. Di bawah gemuruh publik Winnipeg yang haus momen besar, satu nama naik dengan cara yang nggak bisa diabaikan, Mike Malott. Malam itu bukan cuma soal menang atau kalah, ini tentang transisi generasi, tentang satu petarung yang menutup buku karirnya, dan satu lagi yang membuka bab baru dengan dentuman keras. Dari awal ronde pertama, Malott tampil dengan pendekatan yang dingin, sabar, dan terukur. Dia nggak terburu-buru ngejar sensasi KO cepat. Sebaliknya, dia memilih membedah permainan lawannya perlahan, membaca ritme, dan mengontrol jarak dengan presisi. Di seberangnya berdiri Gilbert Burns, sosok veteran yang sudah kenyang pengalaman di level tertinggi, dengan reputasi sebagai petarung komplet, berbahaya di grappling, dan punya power yang cukup buat mengakhiri pertarungan kapan saja. Burns datang dengan rencana khasnya, menekan, mencari celah untuk takedown, lalu mengunci pertarungan di ground. Tapi Malott sudah siap. Setiap upaya takedown dibaca dengan tajam, ditahan dengan disiplin, bahkan dibalas dengan pukulan yang bikin Burns harus berpikir dua kali untuk masuk lagi. Jab Malott mulai jadi senjata pembuka, sederhana, tapi efektif buat merusak ritme. Masuk ronde kedua, tensi mulai naik. Burns mencoba mengubah pendekatan, menambahkan tendangan kaki untuk memperlambat pergerakan Malott, tapi disinilah kelihatan perbedaan momentum. Malott mulai menemukan timing. Pukulan kanannya makin sering masuk bersih, kombinasi mulai mengalir, dan tekanan perlahan berbalik arah. Wajah Burns mulai menunjukkan tanda-tanda perang, goresan di bawah mata, napas yang mulai berat, dan ekspresi yang berubah dari percaya diri jadi penuh perhitungan. Dia tetap mencoba mencari jalan lewat grappling, tapi setiap percobaan seolah mentok di tembok yang sama. Malott bukan cuma bertahan, dia berkembang di setiap detik pertarungan. Lalu datang ronde ketiga. Disinilah semua yang dibangun selama 2 ronde sebelumnya akhirnya meledak. Malott melihat celah kecil, momen yang mungkin cuma sepersekian detik, dan langsung mengeksekusi dengan uppercut keras yang menghantam tepat sasaran. Dampaknya instan. Burns goyah. Belum sempat pulih, kombinasi lanjutan langsung menyusul. Hook kiri mengguncang, dan saat Burns mencoba bertahan, hook kanan berikutnya jadi palu godam yang merobohkan semuanya. Knockdown pertama terjadi dan atmosfer arena langsung berubah jadi lautan emosi. Malott mencium akhir. Dia nggak kasih ruang. Serangan beruntun dilepaskan tanpa ragu. Setiap pukulan punya niat untuk mengakhiri. Burns jatuh lagi. Wasit akhirnya turun tangan, menghentikan pertarungan demi keselamatan dan selesai. KO di ronde ketiga. Statement keras di depan publik sendiri. Kemenangan ini bukan cuma angka di rekor, tapi validasi. Ini bukti bahwa Malott siap melangkah lebih jauh di divisi welter yang terkenal kejam dan penuh predator. 4 kemenangan beruntun jadi sinyal jelas, dia bukan sekadar nama tambahan di roster, tapi ancaman nyata. Di sisi lain oktagon, suasana berubah drastis. Burns, yang sudah menghabiskan lebih dari 1 dekade bertarung di panggung terbesar, memilih momen itu untuk mengakhiri perjalanan. Tanpa drama berlebihan tapi penuh emosi, sarung tangan dilepas tubuh direbahkan di tengah oktagon, seolah meresapi semua yang telah dilalui. Karir Burns adalah cerita tentang konsistensi di level elit. Dia pernah berdiri di ambang sabuk juara, menghadapi nama-nama terbesar, dan bertahan di peringkat atas selama bertahun-tahun. Rekornya mungkin akan dibaca angka demi angka, tapi dampaknya jauh lebih dalam dari sekadar statistik. Malam itu, satu era resmi ditutup, dan di saat yang sama, satu nama baru menancapkan klaimnya dengan cara paling brutal. Knockout yang bersih, terencana, dan tak terbantahkan. Winnipeg jadi saksi. Satu legenda pamit. Satu penantang naik level, dan divisi welter sekarang punya masalah baru. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the... Di tengah hiruk-pikuk dunia MMA yang terus bergerak cepat, satu keputusan dari Khamzat Chimaev bikin banyak kepala langsung menoleh. Sang raja kelas menengah yang lagi di puncak performa justru memilih untuk menoleh ke belakang, kembali ke akar yang membentuk dirinya sejak awal. Gulat! Langkah ini datang di momen yang terbilang berani. Dengan rekor sempurna 15-0 dan status sebagai salah satu nama paling dominan di UFC, Chimaev sebenarnya nggak punya kewajiban untuk membuktikan apapun di luar oktagon. Tapi justru disitulah letak mentalitasnya. Dia bukan tipe petarung yang puas hanya dengan satu panggung. Ambisinya lebih luas,
lebih liar, dan kadang terasa di luar pola umum petarung elit. Rencananya jelas. Sebelum mempertahankan sabuk kelas menengah melawan Sean Strickland di UFC 328, Chimaev bakal langsung nyebur ke dunia gulat profesional lewat panggung Real American Freestyle yang telah diumumkan pada hari Sabtu di acara RAF 8. Ini bukan sekadar gimmick atau proyek sampingan buat jaga popularitas. Ini adalah bentuk eksplorasi identitas, sebuah upaya mengasah kembali senjata utama yang dulu jadi fondasi gaya bertarungnya. Sebelum dikenal sebagai monster di MMA, Chimaev adalah produk keras dari dunia gulat. Perjalanannya dimulai sejak pindah ke Swedia, tempat di mana dia mengasah teknik, daya tahan, dan mental bertarungnya. Saat akhirnya beralih ke MMA, semua elemen itu menyatu jadi paket lengkap. Tekanan tanpa henti, kontrol posisi yang mencekik, dan agresivitas yang bikin lawan sulit bernapas. Kini, setelah menaklukkan kelas menengah dengan kemenangan atas Dricus du Plessis, Chimaev seperti ingin menguji ulang dirinya di medan yang berbeda. Keputusan ini juga membuka pintu untuk skenario menarik, termasuk potensi benturan dengan nama besar dari dunia gulat seperti Kyle Snyder. Pertarungan lintas disiplin seperti ini jelas punya daya tarik tersendiri, bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih murni dalam seni bertarung di atas matras. Yang bikin situasi ini makin panas adalah timingnya. Chimaev belum benar-benar mengukuhkan dominasinya dalam jangka panjang sebagai juara, tapi sudah berani mengambil jalur paralel. Di satu sisi, ini bisa dilihat sebagai bentuk kepercayaan diri yang tinggi. Di sisi lain, ada risiko distraksi di tengah tekanan mempertahankan sabuk di divisi paling brutal. Namun, kalau melihat gaya Chimaev selama ini, tekanan justru seperti bahan bakar. Dia berkembang dalam kekacauan dan justru bersinar saat ekspektasi sedang tinggi-tingginya. Kembalinya dia ke gulat bukan langkah mundur, tapi seperti memperluas wilayah kekuasaan. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the... Malam di panggung Real American Freestyle lagi-lagi berubah jadi arena kekacauan yang spektakuler, dan pusat dari semuanya adalah satu nama, Arman Tsarukyan. Petarung kelas ringan UFC itu kembali menunjukkan dominasi, tapi cara dia melakukannya kali ini benar-benar di luar nalar, bahkan untuk standar gulat modern. Menghadapi legenda MMA Urijah Faber di acara utama RAF 8, Tsarukyan sebenarnya sudah berada di jalur kemenangan sejak awal. Permainan poin berjalan sesuai rencana. Dia unggul jauh, membaca pergerakan lawan dengan tajam dan mengontrol tempo seperti pegulat elit pada umumnya. Skor 8-1 jadi bukti kalau dia memegang kendali penuh atas pertandingan. Tapi kemudian datang momen yang langsung meledakkan suasana. Dalam sebuah upaya single leg takedown, Tsarukyan mencengkram kaki Faber dan mulai mendorongnya ke belakang. Itu teknik dasar, sesuatu yang biasa dilakukan di matras. Namun yang terjadi berikutnya benar-benar di luar skenario. Dorongan itu terus berlanjut tanpa henti sampai akhirnya Faber kehilangan keseimbangan dan terlempar keluar panggung. Bukan cuma keluar area tanding, keduanya jatuh melewati meja komentator dan menghantam lantai di bawah panggung. Dalam hitungan detik, pertandingan berubah dari duel teknik menjadi momen chaos yang bikin semua orang di arena terdiam sebelum akhirnya meledak. Anehnya, di tengah kekacauan itu tidak ada cedera serius. Baik Tsarukyan maupun Faber mampu bangkit. Pertandingan dihentikan sejenak lalu dilanjutkan. Di titik ini, aura pertarungan sudah berubah total. Ini bukan lagi soal angka di papan skor, tapi soal dominasi mental setelah momen liar yang baru saja terjadi. Dan Tsarukyan langsung menutup cerita tanpa basa-basi. Begitu laga dimulai kembali, dia kembali masuk dengan intensitas tinggi, takedown kedua datang cepat, lebih bersih, lebih presisi. Kali ini dia membalik posisi Faber dengan sempurna, menghasilkan lemparan bernilai tinggi yang langsung mengunci kemenangan. Skor akhir 13-1 jadi penutup yang kejam, sekaligus pernyataan tegas bahwa dia berada di level berbeda. Kemenangan ini membawa Tsarukyan ke rekor 3-0 di RAF. Tapi yang lebih penting dari angka itu adalah cara dia menang. Agresif, tanpa rem, dan penuh tekanan konstan yang sulit ditandingi. Setiap penampilannya selalu menyisakan cerita. Dan kali ini, ceritanya adalah salah satu momen paling gila yang pernah terjadi di panggung gulat modern. Namun drama malam itu belum selesai. Sorotan kemudian bergeser ke pinggir panggung, tempat Colby Covington duduk menyaksikan.
Sarukian secara terbuka mengarahkan tantangan kepadanya, mengincar duel melawan salah satu pegulat paling vokal dan percaya diri di UFC. Ini bukan sekadar call out biasa, ini adalah undangan perang antar dua gaya wrestling yang sama-sama keras kepala. Covington merespons tanpa ragu, dia bahkan membuka kemungkinan untuk menunda rencananya menghadapi Chris Weidman di RAF 9 demi menghadapi Sarukian lebih cepat. Situasi ini langsung memicu spekulasi besar, apalagi keputusan akhir tetap berada di tangan UFC dan figur penting seperti Hunter Campbell yang berperan dalam negosiasi lintas panggung seperti ini. Sekarang, semuanya menggantung di udara. Apakah duel Sarukian versus Covington benar-benar akan terjadi di RAF? Atau justru akan tertahan oleh kepentingan UFC yang lebih besar? Yang jelas, Sarukian sudah mengirim pesan dengan sangat keras. Dia bukan cuma datang ke RAF untuk tampil, dia datang untuk menguasai, mengacaukan, dan menarik perhatian siapapun yang berani berdiri di depannya. Dan kalau gaya seperti ini terus berlanjut, setiap kemunculannya bukan lagi sekedar pertandingan, tapi potensi kekacauan berikutnya yang tinggal menunggu waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.